apa sih bedanya pemilu sama pilkada gitu. Pemilih pemula mungkin masih bingung, kok kemarin udah nyoblos lagi. Nanti pilkada 2024 yang hari pemungutan suaranya itu jatuh pada hari Rabu 27 November 2024, kita akan memilih. Oh, jadi silih itu singkawang memilih. Singkawang memilih. Iya. Silih, ini namanya silih. Iya, Halo iya. silih. Maskotnya ini dari Sumba Tengah. Salita. Ini yang girl apa boy? Ini yang boy. Ini boleh Kayaknya aku lihat deh gambarnya. waktu itu. Ini boleh dilihat gambarnya. Nih, teman pemilih. Seperti ini nih. Kita sempat fotoin ini dideretkan. Halo teman pemilih, apa kabar semuanya? Terima kasih ya sudah bergabung kembali di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Untuk podcast KPU RI episode hari ini ada saya Reni dan ada saya Nona. Dia lagi. Kembali lagi host versus host. Nah, kita ketemu lagi dengan episode beginian lagi. Ini episode apa nih, Bu? Kali ini, Bu. Episodenya kalau jenis yang host versus host itu berarti episode ini ya, Mbak, hiburan ya. Hiburan. Entertain gitu katanya ya. Jadi biar sesekali ada informasi pemilu, tapi juga sesekali informasinya ala-ala bercanda ya. Sebenarnya nggak bercanda-bercanda juga ya. Bercanda juga. Infonya tetap serius gitu. Mbak Nona apa kabar? Baik Ibu apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat Mbak, makasih. Gak terasa ya Bu, udah 2,5 bulan lagi kita mau menyambut pilkada ini Bu. Pilkada tahun 2024. Sebentar, nggak terasa. Sampai ketulang. Iya, mungkin teman pemilih kapan ya gitu kan. Iya, kayak di tengah hari berjalan, waktu berlalu, tapi tiba-tiba ternyata sebentar lagi kita udah harus ke TPS, mau coblosan lagi. Iya. Tanggal berapa Bu? 27 November 2024 itu hari Rabu juga. Nah sekarang nih teman pemilih, kemarin kita udah ngajak-ngajak teman pemilih untuk cek, memastikan dirinya atau memastikan hak pilihnya di cek dptonline.kpu.go.id. Iya. Karena kemarin juga ada momen berapa waktu lalu pas pendataan untuk daftar pemilih, pendataan untuk pemilih, untuk data pemilih, itu dilakukan oleh Pantarlih waktu itu Mbak. Iya. Yang coklatnya itu, dan Pantarlih udah turun ke lapangan di seluruh Indonesia serentak. Dan kini kita kayaknya lagi ada di DPS ya, daftar pemilih sementara ya. Iya. Nanti sebentar lagi akan keluar nih, KPU akan menyatakan dalam beberapa waktu lagi daftar pemilih tetapnya. DPT-nya ya. DPT. Baik. Untuk pilkada 2024 nanti. Mbak Nona masih ada yang suka nanya nggak sih teman pemilih, atau mungkin teman-teman kecilmu gitu ada yang nanya apa sih bedanya pemilu sama pilkada gitu? Masih ada nggak? Udah nggak sih Bu, untungnya. Iya. Udah pada terinformasi. Mungkin karena circle aku kan bukan pemilih pemula Ibu. Nah tapi nggak tahu nih, mungkin teman-teman pemilih pemula mungkin masih bingung, kok kemarin udah nyoblos lagi. Coba komentar di bawah di kolom komentar ya. Ada nggak yang masih bingung begitu perbedaan pemilu dan pilkada? Iya, bingung, masih belum ngerti kan, kita udah nyoblos kemarin 14 Februari 2024 pemilu. Kok sekarang kita nyoblos lagi Nyoblos gitu. apa sih? Nah itu bedanya. Kalau kemarin pemilu 2024 itu kita untuk memilih presiden dan wakil presiden. Terus DPR RI ya, DPD RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota. Nah, DPRD kabupaten kota 5 yang kita pilih. Untuk nanti pilkada 2024 yang hari pemungutan suaranya itu jatuh pada hari Rabu 27 November 2024, kita akan memilih yang pertama adalah gubernur dan wakil gubernur. Yang kedua kita akan memilih bupati dan wakil bupati, atau wali kota dan wakil wali kota. Tergantung tinggalnya di kabupaten apa di kota gitu. Jadi itu salah satu yang esensial gunanya untuk memilih siapa gitu. Kalau kemarin kita semuanya terlibat pada pemilu, semua mencurahkan daya pikir dan konsentrasinya ke pemilu. Nah sekarang juga jauh lebih dekat lagi dengan kehidupan kita ya Mbak Nona, memilih langsung kepala daerah yang akan memimpin regional kita masing-masing gitu. Kamu udah punya jagoan Mbak?
Kebetulan belum. Oke, tawari ya Kebetulan kan. belum. Belum menentukan pilihannya. Belum menentukan karena kan harus sebagai pemilih kan kita juga harus mengorek informasi ya Bu Iya. ya, mempelajari visi misinya dulu begitu. Betul. Jadi memilih karena ya kemampuan para pemimpinnya begitu ya, bukan karena kesukaan semata saja begitu. Benar. Ini hal menarik yang kita dapat dari ramainya pemilu yang kemarin ya Mbak Nona. Iya. Senang banget mendengar ternyata pemilih muda, pemilih pemula itu sudah mulai tergerak dan terketuk untuk memilih itu sungguh-sungguh mencari tahu siapa yang layak dapat suaranya. Jadi nggak asal-asalan ya Ibu ya. Benar. Mudah-mudahan semangat ini dibawa juga sama teman pemilih semua untuk nanti memilih kepala daerahnya masing-masing. Walaupun calonnya mungkin tidak sebanyak pas pemilu kemarin yang dipilih kan banyak banget ya. Banyak. Mungkin untuk DPR, DPD-nya banyak tuh calon-calonnya. Nah sekarang kayaknya biasanya lebih sedikit ya Mbak ya. Sedikit. Ini nggak kayak lipat origami kok nanti. Oh Jadi bingung kayak lipat ini koran kok gede banget gitu ya Bu. Terus lucu juga ketika teman-teman kita pemilih pemula yang Gen Z itu mereka segitu anxious-nya, segitu cemasnya menghadapi kotak surat-surat yang segede gitu gitu. Iya. Takut salah nih ngelipetnya nih. Ada cerita seperti itu ya Bu ya, waktu itu ya, ada cerita takut seperti salah itu. segala lucu banget. Nah itu memang sepenggal cerita seru. Baik, dari Bu. apa yang kita lihat. Sebentar. Kok aku salah fokus? Ini banyak banget ini Bu boneka-boneka di studio. Hari ini studio berantakan banget. Studio berantakan berserakan dengan boneka-boneka. Sebentar deh. Kok bonekanya pada pegang Komisi Pemilihan Umum, kemudian ada informasi ingat 27 November. Tunjukin ke kamera coba. Ini Coba. pasti maskot ini. Maskot pilkada ini kayaknya ini. Coba diliatin dulu. Nah, Coba. tuh, majuin ke depan. Majuin ke depan kamera. Ini sih seperti burung ya, hewan. Ini burung ini sepertinya ini Burung Bu. apa bebek sih? Burung, tapi Kayaknya burung deh. lentik ya, matanya kayak cantik gitu ya. Dia pegang apa sih? Paku. Cantik. Dia pegang paku dan wah ini apa ya? Itu surat suara aku rasa ya. Surat suara ya, surat suara. Surat suara. Ini bener banget Mbak Nona, ini kita lagi kedatangan banyak sekali tamu di Ini studio juga kita. nih, Nah, ini dari Singkawang, ini. silih Halo, ya. teman-teman Singkawang. Tuh, ini dia maskotnya. sama pegang juga surat suara sama. Iya. Ibu nggak nanya, kok aku tahu Singkawang? Hah, kok kamu tahu sih? Ada contekannya. Oh, jadi Silih itu Singkawang memilih. Singkawang memilih. Iya. Silih, ini namanya Silih. Iya, Halo iya. Silih. Ih, lucu banget. Singkawang. So cute. Mukanya aja cute ya, Cute gemes liatnya. banget. Aku juga mau lihat ini Mbak, nih. Itu dari mana Bu? Nah, kalau ini nih kebetulan nggak berbentuk boneka tapi sebenarnya kayak bantal gitu ya. Bantal. Tapi dia ada makhluknya nih, ada maskotnya ini dari Sumba Tengah. Salita. Salita. Ini yang girl apa boy? Ini yang boy. Kadaita. Oh. Jadi dia burung yang nanti coba dilihat ya. Ini tuh cantik banget sebentar. Aku tuh tadi udah sempat lihat si Coba dibuka dulu contekannya Ibu. maaf ya sis. Nah, ini burung gogali. Gogali. Dikasih pakaian adat dan ini aslinya. Coba deh nanti teman pemilih Wah, lihat iya. burung gogali di YouTube atau di mesin pencari itu. Apakah itu fauna khas dari mana Bu tadi? Dari Sumba Tengah. Sumba Tengah. Ih, itu cantik banget loh, senang banget loh di negeri kita ada makhluk burung secantik itu. Warnanya biru, literally. Biru. Wow. Kayak begini, ini Keren pakai banget, pakaian keren, adat. keren. Ada 2, dia mengikuti maskot pemilu kemarin Surasulu, which is boy and girl. Iya. Nah, beberapa daerah untuk pilkadanya tuh memilih maskotnya juga serupa sepasang. Tapi ada juga yang nggak sepasang ya. Ada yang fauna, kebanyakan fauna ya Bu. Kebanyakan fauna. Terus Iya. ada juga yang rumah adatnya. Aku nice, tahu rumah nih. adatnya. Ada yang rumah adat itu dia salah satunya tuh dari Jambi. Dia tuh logonya cuma satu, maskotnya cuma satu, bentuknya rumah adat. Of course dikasih mata karena kan dia akan jadi humanoid gitu kan. Iya. Jadi dikasih mata, dikasih wajah gitu. Terus dia biasa pegang surat suara Lucu dan banget. paku ya kan. Ini kita bisa bilang dari seluruh daerah Indonesia 38 provinsi dan 514 kabupaten kota tuh hampir semuanya membuat maskot untuk pilkadanya masing-masing. Wih, keren banget. Keren banget. Dan Keren, semuanya keren. itu merayakan kekayaan khas yang ada di daerahnya. Tadi Mbak Nona bilang hewan-hewan. Terus ada juga Fauna khas.
Kalau daerah tanaman apa masing-masing. Mbak? Flora. Flora, Ada. flora. Bunga sih kayaknya enggak ya, tapi yang kayak tanaman itu Tanaman. ada. Ada Nice. sebuah maskot yang bentuknya itu batok kelapa. Oh iya, Iya, ini lucu banget. itu lebih Dari lucu. mana itu, Bu? Sebuah daerah Sulawesi. Oh, daerah Sulawesi. Jangan uji mentalku. Kan nggak janji. Janjian. tapi tapi kalau nanti teman pemilih mau pengen kita review satu-satu namanya apa dan maknanya apa, Tungguin part 2-nya. Tungguin part 2 atau ketik part 2 gitu. Nah, kira-kira maskot dari mana yang mau dilihat? Yuk absen dulu di kolom komentar. Betul. Ini ternyata kemarin ketika kita kumpul nasional untuk mempersiapkan pilkada ini Mbak Nona, pimpinan kita itu berinisiatif untuk mengundang semua perwakilan dari KPU atau penyelenggara pemilu di setiap daerah KPU se-Indonesia itu untuk membawa maskotnya. Wow. Itulah beberapa di antaranya mereka berkunjung ke studio podcast ini kan. Nah, tapi hampir semuanya yang dibawa itu 400 lebih, hampir 450 itu kita pajang di acara konsolidasi nasional kita. Dan itu indah banget. Indah banget ya. Ini boleh kayaknya aku lihat deh gambarnya. waktu itu. Ini boleh dilihat gambarnya. Nih, teman pemilih. Seperti ini nih. Kita sempat fotoin ini dideretkan. Nah, keren banget sih itu. Berbagai ukuran, berbagai bentuk, ada yang bentuknya imut-imut lucu, ada yang bentuknya itu gede tinggi gitu, ada macam-macam. Nah, ini kayak misalnya tadi yang Mbak Nona bilang berpasangan. Ini sebenarnya juga berpasangan sih, tapi pasangannya kayaknya lagi mana ya? Lagi keselip. Lagi keselip. Nih sebagai contoh nih, coba misalkan ini ada ikan baung. Ikan baung, coba. Mbak Nona pegang itu. Ikan baung. Nih, coba aku dulu ya. Aku dulu yang Sumatera di-shoot. Sumatera Selatan. Nah, itu yang girl apa yang boy? Itu girl. Ini kayaknya yang Girl. ini yang girl. Soalnya itu ada kumisnya kayaknya tuh, Bu. Itu nggak ada kumisnya. Ini nih kumisnya. Ini nggak ada. Ini nggak ada. Nggak ada. Itu ada kumisnya, Bu. Kumisnya Semua ikan begini bukannya ada kumisnya. Semua ikan bang kan saudara nama lele kan. Dia dihilangkan. Dihilangkan karena dia ibaratnya pakai apa? Demi femininitas Iya. ya. Tapi dia belum pakai lipstik ya, bibirnya keabu-abuan. Nah, ini salah satu contoh ya teman pemilih yang coba yang aku di-shoot dulu. Nah, yang ini adalah yang boynya. Ini ikan baung yang boy, dia pasangan sebelahan. Kalau coba Mbak Ini Nona, yang girlnya ya. betinanya. Iya, yang betinanya. Pakai sabuk pita pula ya. Ini Sabuk enggak pita lucu loh. banget. Dari Sumatera Selatan, keren. Jadi dia pegang paku, kalau yang girl pegang surat suara gitu. Ini dia dipasangkan. Coba di kamera Mbak Nona aja ya. Coba sini. Nih, punten. Nah, ditunjukkan. Nah, sepasang begitu, lucu selucu banget. itu. Iya. Teman-teman dari Provinsi Sumatera Selatan, ada yang udah tahu belum namanya siapa ini? Dua maskot timnya. Coba ditulis di sini siapa Dan yang juga udah yang tahu lain namanya. mungkin boleh dong di spill udah pada tahu belum nama-nama maskot di daerah masing-masing ya kan, Bu? Betul, Sekalian betul. kenalan nih, tak kenal kan Iya. maka tak sayang. Mbak, aku juga tahu ada yang sepasang juga dari Gorontalo. Itu almost mirip sama luar biasa banget loh, bisa sepanjang itu dari Gorontalo. Yang waktu itu ikan apa yang terkenal banget, ada wisata paus. Iya, ikan paus. Iya. Ikan paus apa ikan paus, yang ikan memang paus. hanya ada di situ kan. Iya, Siapa sih namanya, Sally apa siapa gitu. Nah, itu Iya deh, Sally kalau nggak salah. Provinsi Gorontalo pakai itu dia, tapi sepasang boy sama girl juga, dan itu literally bentuknya tuh mirip banget sama ya si ampun. the real ikannya itu. Kayak aduh Ini lucu lucu banget, banget. bener. Lucu. Gitu, dia promote juga itu ikan, kalau dia berarti ikan paus ya, berarti Ikan ya. paus. Betul. Ini menyenangkan sekali bagaimana pilkada ini juga meng-highlight atau menyoroti indahnya kekayaan fauna, kekayaan flora atau tanaman di seluruh Indonesia. Aku pernah tuh Mbak di suatu masa dulu itu, nggak tahu sekarang dipakai lagi, kayaknya nggak sih. Hasil bumi yang paling terkenal di daerahnya, di sebuah daerah di Sulawesi Utara itu maskotnya itu salak. Oh iya, Boneka jadi salak. maskot. Keren, kreatif. Iya, jadi dia karena dia paling banyak diproduksi di situ, hasil bumi di situ, terus dia dikasih humanoid kan, dikasih mata, dikasih pakaian gitu, dia menjadi maskot di situ. Keren gitu. banget. Nah, kalau teman pemilih semua kira-kira paling suka itu kalau maskot pilkada itu yang paling teringat itu yang bentuknya kayak gimana sih? Apakah yang hewan-hewan lucu, ataukah yang bentuknya
makanan ya, atau buah-buahan, ataukah bunga, tanaman, ataukah benda-benda lain. Atau mungkin belum move on dari Surah Sulu nih. Surah Sulu. Iya bener, ini gemes banget ya soalnya ya mukanya ya. Kalau yang menyenangkan itu adalah bagaimana kita ini, penyelenggara ini juga berkembang nih Kak, dari Mbak Nona, dari pemilu pilkada sebelumnya tuh kebanyakan dulu tuh kita nggak jauh-jauh dari surat suara, kotak suara gitu ya, mirip-mirip gitu, cuma namanya di beda-beda. Sekarang udah mulai banyak banget. Sekarang udah bisa out of the box ya Bu ya. Iya, itu dia. Sudah berani explore begitu. Dan mereka berani mengekspos juga nih, semisal pakaian adatnya, motif-motif corak-corak tertentunya itu dipasang di maskotnya masing-masing ya. Dan ini juga menunjukkan Indonesia itu kayak akan kekayaan alam ya Bu ya, kekayaan alam, kekayaan hayati begitu ya Bu ya, flora dan fauna. Iya, keren banget sekali. Ini sama-sama mengingatkan kita nih Mbak Nona dan juga teman pemilih agar bahwa suasana meriahnya pesta demokrasi untuk pilkada serentak 2024 itu yang sudah di depan mata ini memang benar-benar pantas buat dirayakan. Jadi jangan sampai lupa untuk nanti kita ramaikan sama-sama pilkada serentak 2024 tanggal 27 November 2024, hari Rabu. Hari Rabu itu, betul. Nah sekarang sama nih buat teman pemilih yang pengen kita spill lebih banyak lagi nama-namanya dan apa tuh kekhasannya apa, maknanya apa, tungguin part 2-nya. Tunggu part 2 ya. Nah, stay tune teman pemilih. Segitu aja. Segitu aja. Ini juga udah 15 menit ya Bu ya. Makasih banget ya udah mampir di kanal kita di podcast KPRI untuk kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Kayak kita mesti pamit dulu deh. Iya, pamit dulu ya teman pemilih. Iya, nantikan kita di episode berikutnya kalau pengen tahu lebih banyak lagi tentang maskot pilkada untuk di semua daerah di Indonesia untuk 2024 ini ya. Yuk kita pamit yuk. Podcast KPWRI terdepan bicara kepemiluan. Sampai ketemu jumpa lagi. Makasih banyak.